Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam siri Renungan Harian. Saya berdoa dalam nama Yesus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita sepanjang waktu. Tajuk renungan kita pada kali ini ialah menabur kebajikan tak pernah rugi. Mengambil nas Alkitab dari Amsal 11 ayat yang ke-17 berbunyi, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, sehingga sekarang ini masih ramai orang yang berpikir dengan mendalam dan penuh pertimbangan untung rugi apabila mahu melakukan kebajikan kepada orang lain. Umumnya, perkiraan untung rugi selalu ada di pikiran dan menjadi keutamaan dalam membuat keputusan. Malah telah menjadi tanggapan umum bahwa bermurah hati kepada orang lain dengan membuat sesuatu dan mengorbankan sesuatu adalah kerugian besar dan tidak ada untungnya sama sekali. Perkara ini menjadi sebab seseorang tidak mahu melakukan kebajikan kepada sesama manusia. Perhatikan ayat teks ini. Seharusnya cara berpikir seperti ini menjadi pegangan. Orang yang murah hati itu sama artinya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dicatatkan dalam Matius pasal 22 ayat 39. Orang yang murah hati adalah orang yang bersedia menghulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang memerlukan pertolongannya. Orang yang murah hati tidak pernah menganggap kebaikan yang dilakukannya merupakan suatu paksaan atau kerugian baginya. Sebaliknya, ia melakukan kebaikan itu dengan sukacita, tanpa mengharapkan balasan dan tidak mementingkan diri. Justru, tidak ada kata sia-sia bagi orang yang bermurah hati atau berbuat baik kepada orang lain. Dalam Amsal 19 ayat 17 ada tertulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Oleh itu, orang yang berbuat kebajikan kepada orang lain sesungguhnya sedang melakukan kebaikan bagi dirinya sendiri, sebab Tuhan pasti membalas perbuatan baiknya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dicatatkan dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Saudara-saudari, satu hal penting yang harus diperhatikan saat kita melakukan suatu kebaikan kepada orang lain adalah motivasi dalam hati. Janganlah ada kecenderungan negatif atau motif tersembunyi. Kalau kita berbuat baik atau bermurah hati kepada orang lain, biarlah dengan tujuan bukan sekadar mendapatkan pujian. Sebab dengan demikian, upah yang kita terima pun hanyalah sebatas pujian tersebut. Karena itu Alkitab mencatatkan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Dicatatkan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, melakukan kebaikan adalah suatu keharusan sebagai ungkapan rasa syukur karena Tuhan telah terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada kita, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita sehingga kita diselamatkan. Sebab itu saudara-saudari, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dicatatkan dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 9. Letakkanlah kebajikan yang kita perbuat itu kepada Tuhan untuk kebaikan sesama manusia, supaya Tuhan yang ada di sorga memperhatikan perbuatanmu dan membalasnya dengan menggunakan ukuran sorga, dan bukan pada manusia yang mana pujian yang diberikan berlalu seperti bunga yang layu setelah disinari terik matahari. Demikianlah renungan kita pada kali ini. Semoga rahmat dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin.